Al-mushkilah al-khamisah, masalah yang kelima, du'ful insijam bainal muallim wal halqah. Lemahnya keharmonisan antara guru dan halaqah. Al-insijam itu harmonis. Walaha arba'u suwar, ada 4 bentuk. Bentuk ketidakharmonisan guru dengan murid atau dengan halaqahnya itu ada 4. Yang pertama, syu'urul muallim bi su'ubati tanazzul atau tanazzil. Guru merasa sulit untuk menangani, sulit melakukan penanganan. Limu khotobatil mustawayat al-mubtadi'ah min sigharit tulab, untuk berkomunikasi dengan level pemula dari santri-santri yang masih dini, masih kecil. Lirtifa'i mustawahul ilmi mathalan, untuk menaikkan level atau prestasinya, prestasi keilmuannya sebagai contoh. Atau untuk yang lain, untuk tujuan yang lain. Yang intinya adalah guru merasa sulit untuk melakukan atau menangani muridnya. Yang pertama. Yang kedua, du'fu dirayatihi bil asalib wal wasail an-naji'ah fi ta'limin nasyi'ah wa mukhotobatihim. Lemah dalam mengikuti, mengaplikasikan uslub-uslub dan wasilah-wasilah yang tersedia dalam pengajaran atau ya dalam mengajar para remaja atau ya murid lah, katakanlah murid, wa mukhotobatim, dan komunikasi dengan mereka. Sudah ada uslubnya, sudah ada sarana prasarananya, tapi lemah dalam mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, du'fu qudratihil ilmiyah, lemah kemampuan akademik, wa qusuriha, dan kurang kemampuan akademiknya, an mustawal halqah, dari level halaqah yang diampu. Wa hajatuhu ila mazidin minat tamakun, dan guru butuh untuk menambahkan kapasitas keilmuannya. Yang keempat, du'fu irtiyahihi litadrisi halqatin ma. Irtiyah itu puas, merasa puas. Jadi kurang puas dalam mengajar halaqah tertentu. Wa ihsasihi, dan perasaan seorang muallim bi daruratit taghyir li asbabin muayyanah, merasa mendesak untuk segera ada perubahan karena sebab-sebab tertentu. Jadi ini 4 bentuk ketidakharmonisan guru dengan halaqah, yang kalau dari tadi kita baca lebih ke gurunya, memang merasa tidak bisa menangani, lemah dalam mengikuti uslub sarana yang ada, lemah kemampuan akademik, tidak merasa puas mengajar halaqah tertentu, merasa harus ada perubahan. Amma binisbati lisuratil ula, adapun terkait dengan bentuk yang pertama, fahiya mushkilatun hakikiyatun yulamu 'alaihal muallim limunafatihal ikhlas. Ini adalah masalah hakiki yang seorang guru itu nanti dicela ketika terus merasa seperti itu. Kenapa? Karena ada indikasi dia tidak ikhlas. Wa syu'uru maradi nasyi'in 'anil ujub, nanti muridnya akan terjangkit penyakit berupa ujub. Bima wasala ilaihil muallimu min darajatin fin nadaj awil ilm, karena merasa muallimnya kan apa yang disampaikan ilmunya itu kok kayak pas-pasan gitu kan, akhirnya kan bisa bikin muridnya ujub. Sedangkan yang seperti ini menyelisih petunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tawadhu liman ta'allamtum minhu, rendah hatilah kalian terhadap atau kepada orang yang kalian belajar darinya, berarti kepada guru.
Waliman alam tumuhu, dan rendah hatilah kepada orang yang kalian ajarkan ilmu kepada dia, berarti kepada murid. Rendah hati kepada guru, rendah hati kepada murid. Wala takunu jababiratal ulama fala yakumu ilmukum bijahlikum. Nah, solusinya gimana? Solusinya al-ilaj, solusinya imbasnya nanti kalau terjadi seperti ini kan nanti komunikasi antara guru dengan muridnya kan kaku, kering dan lain sebagainya. Solusinya yang pertama, al-ilaju inna alal talibil ilmi ayyang durada iman ilaman huwa fawqahu minal ulama. Hendaknya penuntut ilmu, muridnya, santrinya terus diajarkan untuk melihat kepada orang yang ada di atasnya dari kalangan para ulama. Kenapa? Biar dia tidak ujub. Kalau dia terus melihat kepada orang yang di bawahnya, meskipun itu ustadznya, akhirnya kan dia akan merasa ujub, bangga diri. Tapi ketika dia melihat kepada orang yang ada di atasnya, nanti dia akan terus merasa rendah, karena ternyata wa fawqa kulli dzi ilmin alim, kan gitu. Di atas orang yang punya ilmu itu masih ada yang alim kan gitu. Terus diingatkan terus bahwa ilmunya, pemahamannya, kecerdasannya, kefasihannya itu semata-mata adalah fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah itu qadirun ala salabiha minhu fi tarfatil ain. Allah itu mampu untuk nyikat semua karunia itu dalam sekejap mata. Gitu. Tiba-tiba setelah watok baca Quran suaranya nggak merdu lagi, bisa jadi kan? Allah maha mampu untuk melakukan yang demikian. Awalnya suaranya bagus sampai sombong dia, saya tuh kalau diimami sama Ustadz itu nggak khusyuk sholat saya. Gimana ya, suaranya itu kayak kurang gitu. Mending saya lah yang jadi imam lah. Insya Allah pada khusyuk ya kalau saya imam ya. Dia jalan kesandung, jedet, terus kemudian pita suaranya rusak. Bisa jadi kan? Allah mampu kan gitu. Diingatkan terus bahwa ilmunya, pemahamannya, kecerdasannya, kefasihannya itu semata-mata karunia dari Allah. Nggak boleh dia untuk takabur, nggak boleh bagi dia untuk ujub. Itu. Terus solusi yang berikutnya, kama anna dirasat at-tarbawiyah al-haditsah, sebagaimana kajian-kajian pendidikan modern qad atsbata telah menetapkan annahu li dhamani afdhalin nata'ij, bahwasanya untuk mendapatkan hasil yang terbaik fi fanni mukhatabatit tifli wa ta'limihi, dalam seni berkomunikasi kepada anak dan mengajar anak, fa innahu yang bagi maka seyogianya ayakhtaro memilih li ta'limil mustawayat al-ibtidaiyah wal awaliyah minat tulab, untuk mengajar level-level ibtidai dan awali dari murid, dari kalangan santri, akfa'al muallimin, guru pengajar yang paling punya kapasitas, wa andojahum, guru yang paling matang. Jadi solusinya yang kedua apa? Memilih guru yang paling punya kapasitas dan paling matang. Kalau tidak ada yang paling punya kapasitas dan paling matang, setidaknya ada guru yang punya kapasitas dan matang, kan gitu. Tidak harus paling lah. Mimman ladaihim mu'ahilatin khosoh, di mana mereka memiliki keahlian-keahlian khusus. Qad la tatawaffaru ladal jududi minasyabab, di mana keahlian-keahlian itu tidak dimiliki oleh anak-anak muda, ustadz-ustadz baru, kan gitu. Jadi mau ndak mau, kalau kaitannya dengan pengalaman, antum nanti di lapangan harus belajar kepada yang lebih sepuh. Rela nggak rela, suka nggak suka, antum harus belajar kepada yang lebih sepuh, karena pengalaman mereka itu lebih luas, lebih panjang daripada antum. Meskipun secara bacaan kitab antum bisa jadi lebih banyak dari mereka, tapi soal ngajar, soal gimana cara ngasuh anak, mendidik anak,
mendidik santri, mengelola lembaga itu kan beliau-beliau lebih panjang pengalamannya daripada kita. Nah, dikatakan punya kapasitas dan matang itu minha contohnya al-khibrah at-tawilah, pengalaman yang panjang, fi majalit tarbiyati wa ta'lim, di pengalaman yang panjang di medan tarbiyah wa ta'lim, pendidikan dan pengajaran. Jadi tarbiyah itu beda dengan ngajar ya. Tarbiyah itu ya didik, namanya didik itu nggak cukup cuma nyampaikan materi. Beda tarbiyah dengan ta'lim. Wa kasratit tajarubi fi dzalika, dan banyak melakukan uji coba pada tarbiyah dan taklimnya. Oh, pernah mengampu halaqah anak, ada salah satu di antara anggota halaqah ini yang Masya Allah seminggu itu bisa setor sekali aja itu udah alhamdulillah. Akhirnya kan dalam menghadapi si anak tersebut, si ustadz ini akhirnya kemudian gimana ya caranya ya, pekan berikutnya dia pakai metode ini, belum berhasil pakai lagi apa. Ini namanya kasratut tajarub, banyak melakukan uji coba. Bukan uji coba dalam arti menjadikan murid sebagai kelinci percobaan, bukan, tapi sering atau banyak pernah mengalami kegagalan atau menghadapi masalah dalam mengelola santri. Itu. Kemudian yang berikutnya halaman 161, yang pertama al-khibrah atau wilah, itu garis bawah. Yang kedua summal ubuwah, halaman 161, baris pertama, ketemu summal ubuwah, keayahan, kebapaan. Nah, sifat keayahan, sifat kebapaan ini kan juga sesuatu yang tidak semua orang punya, ya kan? Ada orang itu jadi ustadz, jadi guru, tapi ya sudah, mentalnya cuma guru, mentalnya cuma ustadz, nggak punya mental sebagai seorang bapak, seorang ayah. Akhirnya kan saklek dia. Jadi didik itu ya didikan semata-mata guru saja, tidak memposisikan dirinya sebagai ayah, kan gitu. Kaunul muallim aban lil atfali yar'ahum qad khabbara madakhilahum wa arafa turuqa muamalatihim. Nah, ini yang penting ini. Yang namanya seorang bapak itu kan dia ngerti celah-celahnya anak-anaknya itu apa, kelemahannya apa, kecenderungannya apa, dia itu seneng kalau diapakan, kan gitu. Loh, seneng kalau diapakan itu jurus loh. Ada anak kelihatan santri kelihatan kok murung terus, ini hafalannya kok biasanya dia rutin setoran 6 hari, ini full kok ini cuma sehari store sehari enggak, sehari enggak, ini kenapa kan gitu. Kalau dia ngerti, dia senengnya diapakan, nanti ya diajak komunikasi dengan cara apa yang dia sukai, kan gitu. Oh, dia senangnya sate ayam, udah, yuk keluar yuk temenin Ustaz, ya. Mana Tat? Sadah, ayo ikut aja, ajak keluar. Mau kemana Tat? Nih Tat, mau belanja buat istri di rumah, pengen ngasih antum aja, kayaknya udah lama kita nggak makan sate ayam, ajak jajan sate ayam makan, kan gitu kan, sambil ngobrol kan gitu. Ngobrolnya jangan langsung ditanya, antum kenapa sih kok kan ini kok stresnya dikit, ya jangan gitu. Ngobrol biasa aja sampai nanti dia mau cerita sendiri. Orang itu kalau nyaman dia akan cerita sendiri, dan nyaman itu tidak akan terbangun kecuali dengan kedekatan emosional, kan gitu. Segala apapun Ustadz, kalau dia punya kedekatan emosional ya sudah, hukum ya hukum. Setelah itu ya cair lagi, biasa lagi, ngobrol biasa lagi, kan gitu. Habis marah-marah, setelah itu ya sudah biasa lagi. Jangan sampai kita jadi Ustadz marah-marah, ngamuk-ngamuk, mantung itu sudah dikasih, udah semuanya sekarang positif Ustadz. Habis itu terus dia nggak ngobrol lagi sama santri, ketemu santri dia melengos, nggak nyapa. Sudah, nanti setelah itu nanti mesti hubungan dia dengan santri akan renggang, kaku nanti akhirnya, karena tidak ada komunikasi lebih lanjut setelah dia memberikan tindakan yang dalam pandangan santrinya keras, kan gitu, dan tahu bagaimana cara muamalah dengan mereka. Kemudian yang ketiga, bentuk kapasitas dan kematangan guru. Yang ketiga, wa akhiron, baris kedua, at-tahalli, menyifati dirinya, menghias dirinya bi ba'dis sifat al-khassah, dengan sebagian sifat khusus.
Apa itu sifat-sifat khusus? Kasobri sabar, si'atis sodri lapang dada, dhabtin nafsi mampu mengelola jiwanya, nafsunya, wal umki fi fahmi wa mu'alajati suluk, punya kedalaman untuk memahami dan memberikan solusi terhadap hal-hal yang sifatnya suluk, perilaku. Kalau ada santri perilakunya seperti ini, cara ngatasinya gimana ini. Maka ilmu psikologi itu penting bagi seorang guru. PR banyak ternyata jadi guru ya, banyak emang. Banyak. Karena pahalanya juga banyak, maka PR-nya juga banyak. Guru kan pahalanya kan banyak. Nah, kayak gini, antum belajar manajemen lembaga tahfidz, antum nanti lulus mendirikan lembaga tahfidz, antum memanage lembaga itu dengan ilmu yang antum dapat sekarang. Saya dapat jariahnya enggak? Saya yakin dapat, makanya saya semangat ngajaran. Nah, gitu. Kalau cuma untuk mendapatkan rupiah, apa ada rupiahnya? Enggak ada rupiahnya. Nah, lebih dari itu yang kita harapkan kan jariahnya itu. Kan gitu. Wah, nek ngono aku rasa nggawe lembaga tahfidz, penaan Ustaz Farid untuk pahala. Ya enggak boleh gitulah. Enggak gitu cara pikirnya, enggak gitu. Kalau antum mendirikan lembaga tahfidz, antum punya 1000 murid, ya jariah antum lebih banyak. Ya, meskipun dari 1000 murid ini saya dapat jatah lagi. Makanya kan orang yang paling banyak pahalanya kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sumber ilmu dari beliau. Sumber ilmu dari beliau. Ya, kedua yang paling banyak siapa? Para sahabat. Nah, sumber ilmunya para tabiin atau tabiin siapa? Ya para sahabat. Begitu seterusnya dan seterusnya. Nah, begitu. Wa ma'lumun anna hadhihi sifat yanduru tahaqququha mujtami'atan fil mu'allim al-mubtadi', dan sudah dimaklumi bahwa sifat-sifat ini itu langka, yandur kan langka, nadir. Langka terkumpul ada pada guru pemula. Kalau bahasa kita ya ustadz tugasan itu jarang yang punya sifat-sifat ini. Ya kan? Hibroh tawilah. Dari mana dia punya hibroh tawilah? Wong dia baru perdana ngajar, ngelola, mendidik santri. Pernah sih sebelumnya ngajar ketika amaliyatut tadris. Berapa hari? Seminggu kan? Seminggu itu masuk kelasnya setiap hari atau gantian sama teman? Gantian sama teman. Berarti kan hibroh tawilah. Ubuah apalagi kebapaan. Istri aja belum punya. Nah, kan gitu. Sifat-sifat ini sabar, lapang dada dan lain sebagainya jarang. Awisyabul mutahammisu al-mundafi, atau pemuda yang bergejolak semangatnya. Dengan sifat-sifat ini kan jarang terkumpul pada dirinya. Fa ghaliban ma yaqau haula fi akhta'i tarbawiyatin qad la yaqau fiha ghairuhum min dawil khibra wal miras. Maka umumnya mereka ini banyak melakukan kesalahan-kesalahan tarbawi pendidikan yang tidak dilakukan oleh selain mereka dari kalangan para guru yang memiliki pengalaman. Maka hendaknya ya memang sebisa mungkin cari mu'alim, cari muhafidz yang sudah berpengalaman. Amma surah tsaniyah yang kedua tadi apa? Guru merasa lemah dalam menerjemahkan atau mengikuti uslub-uslub dan wasilah-wasilah yang diinginkan dalam bermuamalah, berkomunikasi dengan anak-anak kecil, murid-murid yang masih usia dini, kan gitu. Jadi tidak tahu bagaimana cara ngajar, cara mendidik anak-anak kecil. Fal ilat, solusinya kalau ada bentuk yang kedua ini merasa lemah dalam mengajar atau berkomunikasi dengan anak-anak, ayyada'al muallimu muhimmata ta'limihim liman huwa aqdaru minhu ala dzalika. Solusi yang pertama apa? Serahkan kepada yang lebih mampu. Kalau memang dia merasa nggak bisa ngelola, nggak bisa didik anak-anak kecil, ya sudah, jangan dipaksa, udah mundur aja, serahkan kepada yang lebih mampu, kan gitu. Fa inna tufulata marhalatun hassasatun, karena anak-anak itu adalah fase yang dia sangat peka sekali perasaannya. Qad yuwallidul khata'a fiha ma'atifli, terkadang
kesalahan yang dilakukan dalam bermuamalah dengan anak kecil itu melahirkan atharon salabiyatan, efek-efek negatif amikotan yang mendalam fi nafsiyatihi, pada psikologinya, tastamirru ma'ahu, yang akan terus berkelanjutan bersama dengan dirinya, ila mustaqbali ayamihi, sampai masa depannya. Kalau kita keliru menangani kan, nanti jangan-jangan gara-gara kita malah dia menjadi orang yang punya kepribadian buruk, kan gitu. Kalau memang tidak bisa, tidak mampu, ya tidak apa-apa, sampaikan aja, saya tidak bisa Ustaz, tolong yang lain saja. Itu kan ada beliau fulan yang sudah bertahun-tahun ngajar anak-anak kecil, saya afan Ustaz, gitu, tidak masalah. Inna likulli maidanin fursanu, setiap medan itu ada singanya, kan gitu. Wa man lam yakun min fursani hadal medan, orang yang dia bukan singa untuk medan ini, anak-anak kecil, fal aula ayyad'al jawada fahuwa khairun lahu minas sukut, maka ya sudah, dia tinggalkan saja, itu lebih baik daripada dia gugur. Au falyatadarrab, atau hendaknya dia melatih dirinya awalan, terlebih dahulu, tsummal yataqaddam, baru kemudian maju, latihan dulu baru maju, kan itu. Ini yang kedua, simpel sekali. Kalau tidak mampu, serahkan kepada yang lebih mampu. Kalau memang dipaksa, ya belajar, hati-hati betul. Wa binisbati lis-sunnah tsanitsah, yang ketiga, bentuk ketidakharmonisan guru dan murid adalah apa? Guru merasa lemah kemampuan keilmuannya, ilmiahnya, kan gitu. Akhirnya apa? Kalau guru itu merasa lemah kemampuan ilmiahnya, efek negatif yang timbul kepada santri adalah nanti santri akan mendapatkan maklumat qasirah wa ghairi mutakamilah, ilmu-ilmu yang terbatas dan tidak sempurna. Warubama takunu khotoan, bahkan kadang itu keliru atau salah, fi ba'dil ahyan, dalam beberapa situasi atau keadaan. Karena itu tadi, mu'alim lemah keilmuannya, lemah akademiknya, sudah dipaksa untuk ngajar, ada pertanyaan, ada kalimat yang dia belum paham betul, tapi terpaksa harus menjelaskan. Akhirnya kan dia menggunakan cara-cara gimana caranya menutupi kelemahan dia, kan gitu. Bahkan dalam beberapa kasus ditanya karena malu untuk bilang nggak tahu, maksa jawab, padahal dia nggak tahu itu betul apa enggak. Wah, ini kan belah wa adalla kan nanti. Makanya kalau di adabul alim wa muta'alim itu jangan pernah sekali-kali membolehkan atau mengangkat diri, memperkenankan diri untuk menjadi mu'alim kalau belum betul-betul punya kapasitas. Itu betul-betul menjadi penyemangat kita semuanya, para asatid, untuk terus belajar, Ketika kita tanyakan kepada Ustadzuna Khairuddin itu, gimana Ustadz, kita ini mau nggak mau Ustadz, udah terlanjur dijoroke nyemplung, mau mundur dari jabatan Ustadz tidak bisa, udah terlanjur gimana kan gitu. Terus gimana solusinya Ustaz? Ya, yang penting ketika ngajar ya, apa yang mau diajarkan itu divalidasi betul, dipelajari betul, sehingga apa yang disampaikan itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, kan gitu. Sambil terus belajar, memperbaiki diri, menyiapkan diri, kan gitu. Wa amma ilajuha, solusinya fayakunu bil insihab. Nah, solusinya itu insihab. Insihab itu apa, tahu nggak? Resign. Iya, solusinya ini insihab itu resign. Idza wujida man huwa aqdaru ala idaratil halaqah, kalau ada ustadz orang lain yang lebih mampu untuk mengelola halaqah, itu resign. Udah biar dipegang beliau aja. Saya apa sih, nggak bisa saya ini. Gitu. Saya tak belajar dulu saja, mengamati dulu gimana caranya beliau mengelola halaqah. Nah itu.
Qala al-Fudail bin Iyad ra'sul adabi ma'rifatur rajuli qadrahu. Pangkal dari adab itu seorang laki-laki mengetahui kadar dia, kemampuan dia. Harus sadar diri, tahu diri. Tuh. Ini tidak dalam rangka bermaksud untuk merendahkan mental antum, bukan ya, tapi dalam rangka untuk biar betul-betul kita ini tawadhu, dan tawadhunya itu ala ilmin gitu. Jadi jangan saya aja alumni NK yo, Ustaz itu kan lulusan KMI, Mata Ali, Masjidil Quran, biar saya aja yang ngajar ini. Enggak gitu, aturan mainnya enggak gitu. Awil istimrar fi hali adami wujudil akfa, atau terus dilanjutkan nggak apa-apa kalau tidak ada yang lebih mampu, lebih punya kapasitas untuk mengelola halaqah, ma'awad khittatin li raf'il kafaah, dengan membuat khittah. Khittah itu apa? Perencanaan atau dasar-dasar li raf'il kafaah, untuk meningkatkan kapasitas dia fi majalil Quran wa ta'limihi. Wa huwa aula minal insihab, yang ini lebih diprioritaskan, lebih baik daripada resign. Au min iglaqil halqah nihaian, atau bahkan menutup halaqah sama sekali, udah tutup bae halaqah ya, piye ora iso ngelola halaqah. Kan gitu. Jadi meskipun solusi yang ditulis oleh beliau pertama itu resign, tapi resign sebenarnya itu opsi ketiga. Ketika satu, kondisinya ada orang yang lebih mampu untuk mengelola halaqah, maka kita mundur biar dikelola oleh yang lebih mampu. Halaqah tetap jalan, ya kan? Yang kedua, ketika tidak ada yang lebih mampu, ya sudah, kita nggak apa-apa, kita badani, kita ayahi. Yang penting kita buat planning untuk meningkatkan kapasitas kita. Jangan puas hanya dengan apa yang kita punya hari ini. Itu yang ketiga. Kalau guru lemah dalam kapasitas keilmuan atau akademik. As-surah ar-rabi'ah, wa amma surah ar-rabi'ah, ketika seorang guru merasa dalam hatinya itu tidak puas, tidak apa ya, pokoknya ngajar itu ya kayak gak nyaman gitulah. Ngajar halaqah tertentu itu merasa kayaknya anak-anaknya itu tuh pada nggak anu sama saya, gitu. Lali anafatin fi nafsi aw isti'lain, bukan karena apa ya, bukan karena dirinya itu merasa sombong, bukan merasa anak-anak itu tuh nggak level sama saya, bukan karena itu, tapi memang betul-betul ada perasaan kayak nggak anu gitu, nggak puas gitu. Fal yuhawil istitla al asbab al kaminah wara'a dzalika, maka hendaknya dia mencoba untuk mencari sebabnya apa, kan gitu. Bisa jadi mungkin fala'an lal uslub lam yakun ala nahwil matlub, cara yang digunakan belum sesuai dengan yang diminta. Aula'an lahunaka ba'dus salabiyat fi syakhsiyati yang bagi tadarukuha, atau bisa jadi ada sisi-sisi negatif dalam kepribadiannya yang harus dia temukan, harus dia cari. Mungkin dia tidak sadar bahwa dia itu sedang melakukan sesuatu yang keliru, misalkan gitu. Kalau sudah dicari, sudah ketemu dan memang betul-betul tidak bisa untuk harmonis dengan muridnya, ya sudah, tukeran aja, tidak masalah. Karena yang namanya ruh itu kan junudun mujanadah, kan gitu. Elang ya kumpulnya sama elang, raja wali kumpulnya sama raja wali. Kucing ya kumpulnya sama kucing kan kumpul sama harimau ya kelepak.